Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa tubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyalaya, khususnya Guru Agung Bangsa Bahas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidzah semuanya, khususnya para wakil takin Bangsa Bahas yang hadir sore hari ini, ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang istiqomah melaksanakan manaqib online sedunia. Kita berdoa bersama-sama semoga seluruh ikhwan dikabulkan segala hajatnya, dilancarkan segala usahanya, diberikan kesehatan yang sempurna, dan diistiqomahkan menjadi para salik-salikin yang menempuh jalan para pecinta kesucian jiwa. Kita doakan bersama-sama khususnya para penggerak MOS. Ada Bu Haji Susi, ada Bu Haji Umi Syahid, ada Bu Haji Wahyuni, ada Bu Haji Kartini, dan seluruh yang hadir adalah para penggerak sehingga MOS ini tetap berjalan setiap harinya, dan ini adalah wahana kita, tempat kita untuk menempa diri agar kita semuanya bisa beristiqomah menjadi murid pangersa Abah Awas. Ikhwan dan akhwat, sore hari ini Pamulang dan sekitarnya hujan deras, pakai petir segala. Alhamdulillah masih kebagian hujan karena memang sedang musimnya. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari sarana kita untuk berdoa. Karena diriwayatkan bahwa setiap tetes air hujan yang turun ke bumi itu dikawal oleh para malaikat. Sehingga air hujan ini tidak akan nyasar, tidak akan kesasar. Memang jatuh di tempat yang sudah Allah tentukan. Kalau orang-orang barat dan yang non-Islam, mereka berdoa untuk supaya dikabulkan doanya kalau mereka melihat ada hujan meteor yang jatuh ke bumi. Kita mah tidak usah nungguin meteor. Setiap hujan datang, setiap tetesnya itu ada malaikat rahmat yang menjaganya, dan disitulah doa kita kumandangkan, kita panjatkan agar kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, tiada henti kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya kita semuanya bisa menghadiri majlis yang dicintai, yang menjadi kesukaannya para wali Allah, khususnya guru-guru kita di TKN Suryalaya. Dan keberkahan tiada tara para ikhwan dan akhwat bisa bertemu secara zahir pagi ini di Majelis Manaqib di Jakarta Arash, karena kedatangan jasadnya Pangersa Abah beserta Umi, dan ini adalah bonus terbesar untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita semuanya tidak akan bisa mengenal Islam. Tanpa ajaran beliau kita semuanya tidak akan mungkin bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Karenanya kita berdoa untuk semoga kita semuanya selalu diistiqomahkan
menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang diwariskan kepada guru kita Pangsa Abah Awas. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan sore hari ini tidak banyak yang ingin disampaikan, review apa keutamaan bulan Safar ini yang dijelaskan oleh Pangsa. Ini ada 3 huruf, ya, huruf Fa dan huruf Ro. Dijelaskan sebelumnya bahwa Fa itu adalah Sod itu adalah Safaul qalbi, mensucikan hati, memurnikan kolbu, mensucikan kolbu agar kolbu tersebut tidak ada sesuatu yang menghalangi dalam kolbu, ada di dalam kolbu, karena di dalam sesuatu yang disampaikan bahwa kita semuanya untuk menjaga kolbu tersebut jangan sampai kolbu kita rusak, digerogoti oleh berbagai macam penyakit. Untuk sampai ke sana tentunya disampaikan supaya bisa mensucikan kolbu itu kita harus melewati yang namanya riyadhatun nafs. Ketiga di bulan Syawal. Riyadhatun nafsu di sini yang dijelas di qomati fi imtithali awal tahdibiha wa tazal akhlaqil mahmudati. Jadi riyadhah nafs, riyadhah jiwa yang dimaksudkan oleh Pangsa Abah adalah dalam kitab Fadlus Zuhur adalah kita diminta untuk istiqomah, diminta untuk terus-menerus continue melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah adalah dalam rangka untuk kemudian mendidik hati, mensucikannya, memurnikannya hati tersebut untuk apa? Anil akhlaki, dari akhlak-akhlak al-mazmumati, yang tercela. Jadi kita diminta untuk istiqomah oleh Pangsa Abah untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, agar hati kita itu disucikan, dimurnikan dari akhlak-akhlak yang tercela. Agar apa? Agar akhlak yang tercela tadi diubah pelan-pelan menuju ilal akhlakil mahmudah, menuju akhlak yang terpuji, yang di dalamnya kemudian ada pengosongan hati dari sesuatu yang mengotori hati. Setelah kosong dari penyakit-penyakit hati tersebut, kemudian menghiasinya, mengindahkan, menjadi indah hati tersebut. Dengan apa supaya hati kita menjadi indah, akhlak kita menjadi bagus? Bizikrillahi ta'ala, dengan ingat kepada Allah. Untuk ingat itu apa? Ya tentu saja dengan zikir. Zikir itu adalah ingat. Hanya itu saja alatnya, hanya itu saja obatnya, agar jiwa kita itu bisa berubah dari karakter yang tercela menuju karakter yang terpuji. Dari sifat-sifat yang jelek dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu semuanya tidak bisa dilakukan kalau kita semuanya tidak melaksanakan yang namanya riyadhatun nafs. Jiwa kita ini harus diriyadhahkan. Riyadhah itu latihan.
Yang namanya latihan itu pasti ada fase-fasenya. Fase pemula, fase menengah, sampai fase yang tingkat atas, itu pasti akan ada menu latihannya. Tapi untuk sampai ke semuanya itu, bahwa menu yang paling utama dari fase-fase riyadhah nafsi tadi, riyadhahnya jiwa, latihannya jiwa itu tadi adalah kita diminta untuk istiqomah zikir kepada Allahnya. Tidak ada cara yang lain. Karena di bukunya Pengarsa Abah Anom, bahwa untuk sampai kepada akhlak mahmudah itu hanya bidawami zikrillah. Itu bukunya Pengarsa, buku kecil, tipis, yang ditulis oleh Pengarsa Abah Anom, tapi di dalamnya menegaskan bahwa tidak ada kata yang lain, tidak ada strategi yang lain, tidak ada cara yang lain untuk sampai kepada akhlak yang mulia, itu hanya dengan satu cara, didawami zikrillah. Mendawamkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan zikir kepada Allah setiap saat dari waktu-waktu yang telah ditentukan, yang dicontohkan oleh guru kita. Ikhwan dan akhwat semuanya, bahwa ditegaskan oleh Pengarsa Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur, thoriqah kita mah hanya zikir saja, tidak ada yang lain. Thoriqah kita itu adalah thoriqah zikir. Zikir yang mana? Zikir yang itu untuk menggembleng jiwa kita. Ada zikir yang dilaksanakan untuk memperbaiki jasmani kita. Zikir kita itu isinya adalah zikir nafi dan isbat. Zikir nafi itu adalah mengosongkan, meniadakan sesuatu yang menyebabkan hati kita menjadi penuh dengan makhluk. Mengosongkan, membuang semua kotoran-kotoran yang ada di dalam kalbu kita, sehingga kalbu kita itu menjadi kosong dari unsur-unsur makhluk. Tidak boleh ada suami, tidak boleh ada istri, tidak boleh ada anak, tidak boleh ada harta, ada tahta, dan yang lainnya di dalam kalbu kita. Masuklah kemudian kalimat yang kedua, yaitu kalimat itsbat. Ketika hati kita sudah kosong, hati kita sudah terusir dari makhluk-makhluk itu, maka tetapkanlah hati tadi hanya Allah saja. Karenanya tadi pagi Kiai Rusdi menyampaikan bahwa Pengarsa Abah Aos itu betapa marahnya ketika ada yang menyinggung perasaan beliau mengenai ketersinggungan ini. Maksudnya adalah ketika Abah Anom itu ditempatkan pada sesuatu yang tidak baik. Tadi pagi disampaikan, ketika Abah disampaikan seperti ini, Aos mah geus dipesak Abah Anom. Aos mah, Abah Aos itu sudah ada di dalam sakunya Abah Anom. Artinya ini menandakan kedekatan seorang murid dengan gurunya. Ada dalam pantauan gurunya. Orang yang tidak suka kepada Pengarsa Abah Aos menyampaikan, ya kalau Abah Aos mah masih di saku, saya mah sudah ada di dalam hatinya Abah Anom. Kalimat inilah yang membuat Abah Aos itu marah kepada orang tersebut. Kenapa marah? Karena di situ menandakan bahwa Pengarsa Abah Anom masih ada makhluk di dalamnya. Masih ada unsur-unsur dunia. Masih ada unsur-unsur yang lain selain Allah. Padahal Abah menegaskan bahwa Abah Anom tidak akan mungkin seperti itu. Di dalam kalbunya Abah Anom itu hanya ada Allah saja. Sehingga kalimat yang tadi yang membuat Pengarsa Abah Aos itu marah, itu adalah kalimat yang tidak pas, yang menandakan bahwa ada makhluk di dalam kalbunya Pengarsa Abah Anom. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan untuk kita semuanya. Bahwa hati kita itu harus terus dilatih.
Kolbu kita itu harus terus dibina. Supaya apa? Agar hati kita itu tidak lupa kepada Allah. Karena lupa ini adalah di bab sofal kulbu, itu adalah sesuatu yang paling buruk daripada, lebih buruk daripada masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ghaflah anillah. Lupa kepada Allah adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Yang tidak boleh ada dalam diri kita semuanya. Yang tidak boleh melekat dalam hati kita. Karena dengan ghaflah kepada Allah, ini adalah penyakit yang sangat akut, yang ini harus diobati setiap saat. Makanya ketika kita lupa untuk menzikirkan Ismul A'zam yang ada di sini, langsung kita memulai lagi. Lupa, mulai lagi. Lupa, mulai lagi. Agar apa? Agar hati kita tidak kosong dari sesuatu kecuali hanya Allah saja. Analoginya seperti ini, bahwa kita itu mirip seperti handphone. Kalau handphone kita dibawa ke tempat yang bertingkat dan kita berada di ruang basement, maka apa yang terjadi? Handphone kita itu hilang sinyal. Low band, bukan low bandnya, tapi low signalnya. Sinyal kita nggak dapat. Karena kita tidak dapat sinyal, WA nggak masuk, medsos nggak jalan, telepon susah, itu yang terjadi. Orang yang lupa kepada Allah, ketika kita lupa berzikir kepada Allah, sesungguhnya sinyal kita sedang kosong, sedang nggak ada. Bagaimana caranya supaya kemudian kita ada sinyalnya? Maka buru-buru kita mencari tempat yang ada sinyalnya, yang kemudian kita tidak terhalang oleh apapun, sehingga pancaran sinyal itu bisa diterima oleh server hati kita, sehingga server hati kita menjadi on, dan kemudian kita menyala kembali untuk terus ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Inilah yang harus kita lakukan, agar kita semuanya bisa mendapatkan latihan jiwa kita secara istiqomah. Kita semuanya adalah murid yang sedang berjalan, murid yang sedang berlari, murid yang sedang diperjalankan, yang sedang dilarikan oleh guru kita, agar kita semuanya sampai kepada Allah bersama-sama. Dengan siapa? Dengan bimbingan guru kita semuanya. Sehingga di bulan Shofar ini, kita ujungnya adalah kita diminta untuk membeningkan hati kita, mensucikan hati kita, agar hati kita itu tidak terhalang oleh apapun, sehingga hubungan kita dengan Allah itu sangat dekat. Apa yang kita butuhkan Allah sudah tahu. Apa yang kita hajatkan Allah sudah tahu. Sehingga kita tidak menyebut pun, Allah sudah sediakan. Kita berdoa, kita berusaha agar dengan zikir yang kita lakukan, kita semuanya menjadi seorang yang zakir, seorang yang terus terbiasa untuk menzikirkan, untuk menjadi seorang penzikir. Agar apa? Agar ketika kita semuanya menjadi seorang yang zakir, kita semuanya itu menjadi mazkur. Kita semuanya kalau mazkur adalah murid-murid yang diingat. Diingat oleh siapa? Diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kebutuhan kita pasti Allah cukupkan, walaupun kita tidak memintanya, karena Allah terus mengingat kita. Tapi bagaimana kita bisa mengingat Allah kalau kita tidak pernah mengingat guru kita? Karena hanya dengan guru kita lah kita semuanya, hati kita dibimbing untuk istiqomah zikir. Hanya dengan guru lah kita semuanya bisa istiqomah menjadi seorang zakir, agar kita semuanya diingat oleh guru kita. Kalau kita sudah diingat oleh guru kita, insya Allah Allah akan mengingat kita semuanya. Shofar ini adalah tahapannya. Kita semuanya ujungnya membeningkan hati. Untuk bening hati ini, untuk bersih hati ini, kita harus fana kepada Allah. Kita tidak mungkin fana kepada Allah kalau kita tidak fana kepada syekh kita. Fana fi syekh,
adalah jalan untuk fana kepada Allah. Kita tidak bisa fana kalau kemudian jiwa kita, ruh kita tidak pernah dilatih dengan keras, tidak dilatih dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, dijauhkan dari kita semuanya, agar kita semuanya dikosongkan dari unsur makhluk dan kemudian dibersihkan, diindahkan hati kita hanya dengan Allah saja. Sehingga kita semuanya adalah murid-murid, jadi murid-murid yang terus diingat oleh guru kita, karena kalau sudah diingat, insya Allah semuanya akan bahagia. Bagaimana kita semuanya bahagia, bisa terus membersamai guru kita, zahiran wa batinan. Berkah semuanya segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.